Halo semua, perkenalkan nama saya Irsad, Android Developer di LASD, dan kali ini kita akan belajar menggunakan radio button dan radio group. Kalau kita lihat di website official developer.android.com, di sana sudah ada keterangan tentang radio button dan cara penggunaannya. Kalau dilihat di gambar paling atas di sana ada contoh attending atau kehadiran ya. Di sana ada beberapa pilihan. Yang pertama yes, kemudian kedua mungkin, dan yang ketiga tidak gitu. Kalau di kasus kita mungkin radio button sering digunakan untuk opsi seperti jenis kelamin, kan ada laki-laki dan perempuan, atau misalkan kalau di form sekolah itu mungkin ada di jurusan IPA atau IPS dan lain sebagainya ya, kecuali mungkin untuk opsi yang panjang. Untuk opsi yang banyak mungkin prefer kita menggunakan drop down atau spinner di Android. Oke, kita langsung masuk ke project Android kita. Di sini kalau kita membuat sebuah aplikasi baru, maka kita memiliki main activity dan ini adalah layoutnya. Dan tampilan pertama kita pasti hello world dengan satu text view di sini ya. Karena di video sebelumnya kita sudah belajar menggunakan constraint layout, maka kita sudah tahu fungsi dari atribut di sini. Dan berikutnya kita akan buat langsung sebuah radio button. Kita buat aja match parent, kemudian untuk atributnya kita copy dari text view di sini. Kemudian kita hapus untuk text view-nya. Kemudian di radio button ini kita bisa tambahkan teks atau kita bisa biarkan seperti ini ya. Nah, dia kan udah jadi di sini. Kemudian kalau kita tambahkan misalkan teks perempuan, nah maka dia memiliki teks. Jadi untuk penggunaan radio button saja sebenarnya sudah bisa digunakan. Cuman ini tidak umum karena yang umumnya seperti official tadi dia berupa opsi, jadi ada pertanyaan dengan beberapa pilihan. Tapi kalaupun teman-teman misalkan ada case yang membutuhkan cukup satu radio button saja, sebenarnya dia udah bisa digunakan. Contoh kita kasih di sini ID radio. Kemudian kita masuk ke main activity. Teman-teman bisa langsung taruh dia di onCreate atau buatkan sebuah metode baru. Kemudian tadi nama ID layoutnya adalah radio. Kemudian kita tambahkan set on checked change listener. Nah, berikutnya kita tambahkan misalkan contoh di sini menggunakan toast ya. Toast. Kemudian misalkan kita mau ngambil teks dari radio button ini. Jadi kita bisa langsung saja radio. Nah, ini sudah selesai, maka seharusnya nanti kita akan mendapatkan sebuah pesan yang menampilkan teks dari radio, yang mana teksnya adalah perempuan di sini ya. Nah, jangan lupa selain Android Studio, kita harus sudah menyiapkan sebuah emulator untuk melakukan testing pada project yang kita buat. Berikutnya kita coba run. Nah, di sini adalah tampilan aplikasi kita dan kita memiliki satu radio button. Di sini ada perempuan. Kalau kita klik, maka seharusnya dia munculkan sebuah pesan. Coba kita klik ya. Nah, dia muncul di sini perempuan. Cuman kalau sudah diklik, kalau radio button ya udah dia udah nggak bisa diklik lagi. Kecuali seperti yang ada di contoh di official website tadi, kita membuat beberapa pilihan untuk radio button. Kalau kita tutup, kita coba cari my app. Kita taruh depan biar kita nyobanya setelah ini lebih mudah. Jadi kalau dibuka lagi maka dibuat dari awal lagi ya. Perempuan atau radio buttonnya di sini masih belum diklik, dan kalau kita klik dia
maka kita muncul perempuan sama seperti di pesan ini. Jadi seperti itu kalau kita menggunakan single radio button. Dan berikutnya kita akan menggunakan radio group. Kalau kita menggunakan radio group, nah maka ketika kita buat match parent web content, jangan lupa menutup tagnya tidak langsung ditutup, tapi kita buat tag yang berbeda ya. Jadi di sini maksudnya radio button ada di dalam radio group. Terus kita copy yang ini, terus kita masukkan dia di dalam. Karena parent view dari radio button sudah bukan lagi constraint layout, maka kita tidak perlu atribut ini. Atribut yang memerlukan atribut ini adalah radio group. Karena parent view dari radio group adalah constraint layout. Nah, kurang lebih kayak gini ya. Kemudian kita tambah satu lagi di sini. Kalau tadi perempuan, yang ini adalah laki-laki. Kemudian di sini radio 1, yang di sini radio 2. Ini cuma contoh aja. Kalau teman-teman membuat radio untuk jenis kelamin beneran, jadi sebaiknya nama variabelnya benar-benar mewakili nilai yang akan didapatkan ya. Jadi ditulis lengkap untuk penamaan variabel itu lebih baik. Kemudian yang ini kita kasih ID radio group gitu. Terus kemudian di radio group dia memiliki orientation. Kalau kayak gini dia berarti orientationnya vertikal. Jadi defaultnya dia vertikal. Tapi kalau kita pengen ke samping, kita juga bisa ubah orientationnya horizontal. Nah, jadi bisa seperti ini ya. Oke, sekarang kita sudah memiliki radio group dengan 2 radio button 1 dan radio button 2. Dan berikutnya kita balik ke main activity. Kita panggil radio group, terus sama sebenarnya set on check-checking listener. Kemudian kita enter. Nah, berikutnya kita buat sebuah file radio. Yang radio ini adalah radio button. Kemudian radio button ini dia mewakili dari VinView by ID. Nah, dia punya checked ID. Jadi dia mengambil dari radio button yang ada di dalam radio group tadi. Kira-kira teorinya kayak gitu. Kita copy toolsnya, kita taruh sini, kita tutup. Yang ini kita hapus. Maka untuk toolsnya dia ngambil di radio.text yang sudah dipilih dari radio group tadi. Kira-kira kayak gitu ya. Jadi dia ngambil dari sini. Siapa sih yang dipilih? Kalau yang dipilih adalah radio yang ini, maka otomatis dari checked ID ini dia ngambil dari ID radio button yang dipilih dari dalam radio group tadi. Maka di sini nanti disesuaikan nilainya dari masing-masing radio button yang dipilih. Sekarang kita coba run. Nah, sekarang kita memiliki 2 radio button yang sudah dibungkus atau dia sudah memiliki wrapper sebuah radio group. Jadi kalau kita pilih salah satu, dia akan menghilangkan pilihan dari yang pertama. Kita coba yang laki-laki dulu. Nah, dia muncul di sini ya. Nilainya muncul melalui tools yang diambil dari radio.text yang mana berdasarkan checked ID radio group. Kalau dipilih yang perempuan, nah maka yang checked pertama dia hilang, kemudian nilainya ditampilkan melalui tools. Jadi kurang lebih seperti itu untuk menggunakan radio button dan radio group pada Android Studio. Kalau ada pertanyaan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar dan jangan lupa subscribe.